Bismillah. Oke, welcome di akun, sebenarnya ini akun baru di YouTube ya, khusus YouTube aja, cuman akun kita tetap Jakarta Football News. Oke, langsung aja sih, maksudnya ini kan perkenalan, baru pertama kali kita nge-YouTube dan pertama kali gue langsung ngomong langsung di video gitu, biasanya kan di live. Jadi kesepakatan kita itu gue bakal jawab 5 pertanyaan dari Snapgram. Snapgram lagi? Apa namanya, di story gue di Instagram. Oke, gue nggak mau lama-lama lagi, gue mau langsung bacain aja. Gue udah pilih 5 yang menurut gue oke, karena pertanyaannya sama semua gitu. Jadi gue harus pilih salah satu yang menurut gue bisa gue jawab. Tenang, kita bakal bikin video kayak gini banyak. Kalau rame, kalau ini makanya ramein. Ini berisi karena gue rekamnya di jam 10 pagi gitu, jadi agak berisik ya, gitulah biasa. Gue tadi malam mau bikin video malah ketiduran gitu. Oke. Gue udah nyiapin yang pertanyaan pertama, yang paling ini adalah, Red, gimana tentang Sebastian Alvarez? Oke, menarik. Sebastian Alvarez ini gue dapet info, menurut pemainnya langsung, dia sudah dihubungi oleh pihak Persija dan sedang melakukan negosiasi. Finalnya adalah tergantung keputusan Pak Prapanca sendiri sebagai presiden klub yang tentunya menentukan semuanya. Gue nggak tahu itu pilihan siapa, cuman yang gue dapat infonya seperti itu. Dan saat ini Sebastian Alvarez pun sudah keluar atau berpamitan sama klub lamanya. Tapi gue juga dapat info juga bahwa Arema juga berminat gitu, karena kan sebelumnya kan kakaknya pernah di Arema kan. Jadi kalau bisa dibilang Sebastian Alvarez niati Persija bisa dibilang diminati dan sudah bernegosiasi. Cuman finalnya apa? Finalnya direkrut atau enggak, itu tergantung nanti presiden klub yang menentukan. Tapi yang jelas memang Persija sedang butuh back belakang dan sisi kiri atau kanan untuk saat ini, untuk melanjutkan sisa putaran kedua nanti. Oke. Lanjut di pertanyaan kedua. Udah gue siapin juga. Sebentar, mana tadi ya? Oke, pertanyaan kedua. Menurut lu Pedro Diaz sama Eduardo masih layak buat dipertahanin gak, Min? Oke, yang pertama menurut gue yang wajib dipertahanin itu sebetulnya lebih ke Eduardo sih. Karena apa? Andri Tani itu bagus, cuman lebih bagus lagi kalau dia itu ada saingannya. Terbukti semenjak ada Eduardo, Andri Tani lebih matang, bukan matang sih, maksudnya lebih tenang gitu daripada sebelumnya. Sebelumnya kan mungkin dari efek dari kapten atau gimana, dia selalu nggak tenang, posisinya nggak pas, selalu maju. Sekarang menurut gue udah oke, karena apa? Ada saingannya gitu. Istilahnya kalau di main jelek, di next match dia bisa diganti gitu. Nah itu menurut gue bagus sih. Jadi wajib dipertahankan Eduardo ini. Nah untuk Pedro Diaz, ya gue nggak perlu menjelaskan apapun tentang dia gitu. Kalian juga harusnya sebagai orang awam juga pun tahu posisi dia itu pasti bakal terdepak, karena sebagai pemain asing kualitasnya itu menurut gua 11-12 sama pemain lokal kita. Jadi sorry to say, Pedro Diaz kemungkinan besar akan out di putaran kedua ini. Cuma sekali lagi, good luck buat Pedro Diaz. Oke, lanjut lagi.
Oke, pertanyaan ketiga. Ada rencana tambahan, ada rencana nambah striker, lihat pelatih senang pakai 2 striker di depan tapi kondisi Simic kayak gitu. Menurut gua untuk saat ini cukup Pedro dan Simic, nggak ada, dan itu nggak ada di dalam rencana untuk putaran kedua ini ya, untuk membeli pemain tuh untuk striker itu yang asing seperti nggak ada. Soalnya gini, kontrak Simic itu musim ini terakhir dan Persija ada perjanjian sama Simic, jadi nggak mungkin Simic didepak gitu aja di putaran kedua ini gitu. Jadi Simic, Gustavo duetnya masih sampai akhir musim, dan ini musim terakhir Simic, jadi kita harus beri apresiasi buat Simic. Kita terima kasih, apa yang sudah dilakukan untuk Persija itu luar biasa Simic. Terlepas dari musim ini menurun tajam, cuman dia pernah jadi idola kita bersama. Oke, lanjut lagi. Iya, oke, ini sebetulnya satu kotak pertanyaan tapi ada 2 pertanyaan sih. Cuman gak apa-apa, ini tetap gue hitung satu ya. Pertanyaan pertama, apakah Pena nggak kehabisan bensin nantinya? Yang kedua, putaran kedua ada pemain bintang. Yang pertama, apakah Pena nggak kehabisan bensin nantinya? Menurut gue nggak, karena tim ini punya semangat yang tinggi untuk maju ke depannya. Kita tinggal menembel sedikit aja, kayak misalkan contoh si Donitri lagi timnas atau Firza lagi cedera atau apa gitu, masih ada backup. Dan itu yang dicari Persija, pemain sebelah kiri. Siapa dia? Ya nanti kita bahas, nanti ada pertanyaannya kok. Putaran kedua ada pemain bintang. Kalau untuk bintang besar seperti nggak ada ya, maksudnya kayak ya pemain bukan bintang-bintang amat lah. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang nggak punya KTA mau buat Tora Persija kena adminnya berapa? Kalau yang nggak punya nih, kalau itu tabungan Tora itu khusus buat yang punya KTA The Jackmania. Kalau nggak punya ya kita bikinnya bukan Tora tapi pakai tabungan biasa, dan itu bikinnya itu bikin rekening itu 1 juta. Tapi kalau lu bikin pakai KTA, maksudnya ada nunjukin KTA, lu bisa cuma bayar 250.000 doang untuk membuat KTA gitu. Oke, kita lanjut. Lawan Persib katanya nggak Jakarta ya, Pret? Nggak GBK khusus buat timnas, sedangkan JIS buat konser di bulan Februari. Rencana awal sih memang tetap di GBK ya, cuman kita lihat kondisinya ke depannya, dan toh itu masih lama. Intinya kalaupun bisa di JIS, kita nggak akan pakai JIS karena itu high risk, kayak tinggi resiko. Jadi kita nggak bakal, meskipun JIS bisa, kita nggak bakal di JIS. Kita alternatifnya ya di GBK ya gitu. Oke, lanjut. Ini tentang stadion yang rumornya mau dibangun, apakah benar adanya? Ini menarik. Apakah kita bahas sekarang? Nanti aja deh. Gini, kalau ini rame videonya, gua akan bahas mekanisme stadion itu seperti apa dan dibangunnya di mana. Kok duitnya dari mana gitu? Tanahnya tanah siapa? Siapa yang akan membangun stadion itu buat Persija? Kalau ini rame, gue akan bahas itu, gue kupas secara tuntas. Makanya like, share, subscribe. Pokoknya subscribe, nonton terus, share. Oke? Oke. Yang terakhir yang mau gue bahas di sini adalah pemain yang lagi rame saat ini. Gue
udah pernah bahas tentang DA. DA itu singkatan dua pemain. Gua akan bahas di sini. DA itu adalah Dewangga dan Arhan. Loh, Min, kok Arhan? Iya, Arhan, Dewangga. Jadi begini, Dewangga dan Arhan sejatinya akan bergabung ke Persija awal musim ini seharusnya. Akan tetapi bagi Arhan tersendiri ini cuman beberapa bulan aja, karena itu cuman buat nanti dia mau ke klub barunya. Jadi cuman istilahnya kayak berlatih bareng sekalian ikut kompetisi gitu. Jadi nggak ikut sampai satu musim gitu. Cuman ya buat kebugaran tubuhnya aja. Jadi gitu. Jadi kenapa gagal ya mungkin karena faktor itu. Persija nggak mau, cuma sebentar doang gitu. Nah untuk Dewangga ini menarik. Gue nggak tahu kenapa nggak jadi. Cuman kita mengincar dia. Awal musim seharusnya sebelum diperpanjang di PSIS, betulnya dia mau ke Persija itu di awal musim. Gue udah jelasin semua di langganan gue. Dan gue akan jelaskan di sini secara detail nantinya. Kali ini rame ya. Ya, kita lihat nanti. Semoga Dewangga putaran kedua ini bisa bergabung sama kita. Gue berharap banget. Karena itu yang kita butuhkan sih sebetulnya. Gue berharap banget dia datang ke Persija. Oke. Nah, next yang kita bahas di video selanjutnya, karena ini video perkenalan aja ya, gue akan bahas siapa aja pemain yang sebetulnya awal musim ini yang direkrut Persija itu gue akan bahas. Siapa aja gue bahas tuntas nanti. Yang awal musim sebetulnya mau bergabung tiba-tiba gak jadi. Nah itu gue akan bahas. Sekalian gue bahas stadion kalau ini rame. Oke? Setuju? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan lu bagikan ke seluruh dunia, boleh kan? Cari duit yang halal nih. Oke. See you next time. Stay tune terus di channel ini, Brad. Oke, bye.